Seperti yang tertulis di judul, video kali ini akan membahas materi tentang kalimat pengandaian atau conditional sentence tipe 1. Apa itu kalimat pengandaian? Pengandaian berasal dari kata andai, dan menurut KBBI, kata andai berarti peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, kalimat pengandaian atau conditional sentence itu kan dibagi 4 tipe. Kira-kira apa sih definisi dan fungsi dari tipenya yang pertama? Kalimat pengandaian atau conditional sentence tipe 1 adalah kalimat yang bermaksud untuk menyatakan harapan, rencana, atau keinginan atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa mendatang, atau kemungkinannya menjadi nyata sangat besar, sekitar 80-100%. Contohnya seperti apa? Perhatikan kalimat berikut. Kalau aku ada waktu, aku akan menelponmu. Ini adalah contoh rencana yang kemungkinan besar akan benar-benar terjadi atau dilakukan di masa mendatang, semisal orang tersebut tidak sibuk dan ada waktu untuk menelpon. Nah, bagaimana jika kalimat ini ditulis dalam bahasa Inggris? Maka jadinya akan seperti ini. If I have time, I will call you. Atau, I will call you if I have time. Inilah contoh conditional sentence tipe 1. Tadi contoh kalimatnya, sekarang kita belajar rumusnya supaya bisa menuliskan kalimat conditional tipe 1 yang benar. Di sini aku kasih 2 rumus. Apa perbedaan dari 2 rumus tersebut? Bedanya hanya di letak konjungsi if atau jika, sedangkan yang lainnya sama. Rumus tersebut membentuk sebuah kalimat yang terdiri atas 2 klausa, yaitu klausa if dan klausa utama. Perlu diketahui, klausa adalah kumpulan kata yang terdiri atas subjek dan kata kerja atau verb yang memiliki arti. Untuk klausa if, klausa ditulis memakai simple present tense. Contohnya kita mau bikin klausa, jika kamu undang aku ke pesta ulang tahunmu. Pertama, tulis konjungsi if yang artinya jika. Terus mulai ikuti rumus di bagian simple present tense ini. Yuk, sama-sama yuk. Subjeknya apa teman-teman? Ya, kamu yang dalam bahasa Inggris ditulis you. Lanjut, kata kerja atau verbnya yang mana nih? Mengundang. Apa bahasa Inggrisnya? Invite. Nah, kata invite ini harus dikasih akhiran huruf S atau ES gak? Gak usah, karena mengikuti subjeknya yaitu you, maka kata invite ditulis apa adanya tanpa pengubahan atau tambahan akhiran huruf apapun. Lalu kita tulis kata aku sebagai objek yang dalam bahasa Inggris ditulis me. Terakhir kita tulis ke pesta ulang tahunmu atau dalam bahasa Inggris menjadi to your birthday party sebagai keterangan. Dari rumus ini terbentuk klausa if you invite me to your birthday party, yang artinya jika kamu mengundangku ke pesta ulang tahunmu. Perlu diperhatikan, jika klausa if diletakkan di awal kalimat, maka di akhir klausa, di sini harus diberi tanda koma. Tapi, jika klausa if ditaruh di belakang atau setelah klausa utama mengikuti rumus yang kedua, maka tidak perlu ada tanda koma di akhir klausa if. Gimana? Sampai sini sudah paham? Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ke bagian penulisan klausa utama. Sebagai contoh, supaya nyambung sama klausa if yang tadi sudah kita buat, sekarang kita bikin klausa utama yang tertulis aku akan datang, mengikuti rumus di bagian simple future tense ini. Untuk subjek yang dipakai adalah aku. Apa bahasa Inggrisnya aku untuk bagian subjek ini? Ya, I. Selanjutnya, sesuai rumus di sini, setelah subjek berarti setelah I harus ditulis kata will.
Will termasuk modal verb. Nanti di video lainnya mungkin akan aku jelaskan lebih lanjut mengenai modal verb ini kalau memang kalian mau ya. Balik lagi fokus ke rumus. Setelah will, kita tuliskan kata kerja bentuk pertama atau verb 1 dari datang. Apa coba? Come. Nah, kalau penjelasan tadi disimpulkan, terbentuk klausa utama yang tertulis, aku akan datang atau I will come. Klausa utama bisa kita taruh setelah tanda koma di sini atau di awal kalimat, seperti ini. Oke, jadi deh kalimat conditional tipe 1. Yuk kita baca sama-sama. If you invite me to your birthday party, I will come. Artinya, jika kamu mengundangku ke pesta ulang tahunmu, aku akan datang. Kalimat ini bisa juga ditulis, I will come if you invite me to your birthday party, yang artinya, aku akan datang jika kamu mengundangku ke pesta ulang tahunmu. Gimana? Udah paham belum? Sebelum video ini berakhir, aku mau kasih soal nih buat kalian ya. Soalnya adalah buat kalimat pengandaian atau conditional sentence tipe 1 dari kalimat aku akan pergi ke pasar jika kamu memberiku uang. Coba kalian kerjakan soalnya dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nanti akan aku pin komentar yang berisi jawaban benar. Segitu dulu video dari aku, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian merasa terbantu. Oke? Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye!